Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang di sana? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita juga sehat-sehat di sini. Oke, nah hari ini kita mau sharing nih. Jadi kita tuh baru banget kemarin itu umroh mandiri, umroh secara mandiri gitu kan. Baru banget kita selesai umrohnya, rangkaian umrohnya. Nah ini kita udah di Indonesia lagi dan kita mau sharing nih, kita mau sharing ke teman-teman semua. Sebenarnya seperti apa sih umroh mandiri itu, gampang atau susah sih sebenarnya gitu kan, si umroh mandiri ini. Ya semoga teman-teman juga yang mau punya rencana untuk umroh mandiri bisa bisa terrealisasi, bisa dapat info-infonya juga dari kita ya. Semoga ini infonya bermanfaat sih ya, bermanfaat buat kita semua. Oke. Nah, dimulai dari kenalin dulu ini Kang Igoy seperti biasa. Kang Igoy bersama istri yang tercantik. Namanya siapa? Dewi. Oke. Nah, ini kan kita berdua, kemarin kita berangkat umrohnya bertiga ya. Ya. Kita berangkat umrohnya bertiga sama anak Zia. Nah itu kita cerita awalnya sih, kita sebenarnya memang rencana pengen umroh. Terus kita juga tadinya kita awalnya cuma pengen pergi berdua ya, pergi berdua. Kita cari pakai travel. Nah setelah hitung-hitung ini ternyata si anak nih Zia pengen ikut juga katanya umroh gitu kan. Waduh, udah mah budgetnya cuman ada segitu-gitunya, cuman buat 2 orang, tapi Zia pengen ikut. Nah akhirnya kita memutuskan untuk gimana kalau misalkan kita pakai umroh mandiri aja nih, jadi nggak pakai travel. Nah jadi dari asal katanya umroh mandiri berarti kita itu sendiri semuanya dan tanpa travel gitu. Kecuali visa. Iya nanti kita ceritain lah itu mah. Nanti kita ceritain. Oke, dari awal dulu ya. Yang pertama nih apa aja, nanti dijelasin, coba sama Mami dijelasin umroh mandiri ini awalnya apa aja sih yang harus disiapkan, Eme? Ya, pertama banget yang utama gitu, kita harus hunting tiket dulu. Lebih bagus sih kalau misalnya ada promo-promo tiket gitu ya, ada ya ke Jeddah. Tuh, pertama kita itu cari tiket dulu. Kemarin kita dapat Jakarta Jeddah, pulangnya Madinah Jakarta itu di 11,6 juta. 11,6 juta ya, tuh. 11,6. Tapi kita Jakarta Jeddah, Madinah Jakarta, jadi nggak balik lagi kita ke Jeddah, jadi langsung gitu. Langsung, emang gitu. Sengaja ya kayak emang gitu ya? Sengaja rutenya mau kayak gitu, jadi kita nggak usah bolak-balik gitu, karena waktu juga kan. Oke, nah kita pakai aplikasi apa tuh bookingnya? Nah pertama kita cari itu di Skyscanner. Aplikasi Sky? Ya, aplikasi Skyscanner itu ada di HP Android juga ada ya? Ada Android, ada iPhone. Di iPhone ada. Tinggal install aja? Ya, tinggal install aja, tinggal download aja. Skyscanner itu kita waktu itu multi city ininya, masukinnya multi city. Nah nanti keluar tuh pesawat apa yang dari yang murah sampai yang mahal, dari pesawat yang berbagai pesawat lah di situ ada. Nah kita tinggal pilih di situ. Nanti misalnya kita temuin harga yang termurah, kita klik, nanti kita kayak misalnya paling murah di trip.com, nanti langsung di ngelink ke trip.com dari si Skyscanner itu, kayak gitu. Jadi nanti kita tetap beli tiketnya mah di trip.com-nya ya. Jadi bukan di Skyscanner. Skyscanner cuman sebagai perantara aja. Ya, cuman sebagai pembanding misalnya harga tiketnya gitu di situ. Waktu itu kita Jakarta Jeddah itu kita beli di tiket.com. Itu naik Singapore Airlines gitu. Itu kita kena di 18.300.000 bertiga. Terus pulangnya itu Madinah Jakarta, kita naik Qatar. Itu belinya di trip.com. Tadi kan tiket.com ya yang Singapore Airlines. Kalau Qatar itu kita belinya di trip.com, dapatnya 16,6 juta bertiga. Itu udah bertiga berarti ya? Ya, bertiga. Tahap pertama berarti yang kita harus siapin itu tadi tiketnya. Ya, tiket. Nah, setelah tiket, tahap kedua nih, apalagi yang harus dipersiapkan? Nah, tiket udah selesai nih. Kita hunting hotel.
kita hunting hotel. Karena untuk visa itu, pengajuan visa, syarat yang pertama itu harus ada bookingan tiket pesawat dan hotel gitu. Oke, jadi yang nomor 2 hotelnya. Ya. Nah, hotelnya ini booking dari mana? Hotelnya itu awalnya kita booking di Agoda. Agoda, Ya, aplikasi Agoda. aplikasi Agoda, terus sama aplikasi apa satu lagi ya? Trip.com ya kalau nggak salah ya, trip.com. Jadi Bandingin aja ya. kita kalau mau booking hotel ini kita bisa pakai otak yang ada ya. Apapun itu bisa. Kita tinggal cari tiket murahnya. Kalau aku bandingin Agoda, manual gitu bandingin. Oke, berarti untuk hotel kita harus rajin-rajin nih bandingin Cek. antara Ada promo misalnya nih di aplikasi Agoda ada promo potongan berapa persen, biasanya ada kan, masukin kode voucher gitu. Nanti cek lagi Traveloka ada nggak promonya, harganya nanti dibandingin sama trip.com juga gitu. Oke, nanti kalau mau yang lebih detail lagi gimana sih Traveloka biar dapat harga termurahnya, nanti di video berikutnya ya. Nah, kalau ini kita secara globalnya dulu aja gitu, urutannya. Jadi setelah tiket pesawat, setelah itu kita cari hotel yang termurahnya. Berarti kita cari hotelnya itu di Mekah ya? Mekah Madinah apanya? Cari hotel? Iya, Mekah. Ya, jadi karena kita waktu itu 4 hari di Mekah. 5 hari. 5 hari di Mekah 5 ya? hari 4 malam lah ya. Ya 4 malam. 4 malam. 5 hari 4 malam di Mekah dan juga 5 hari 4 malam di Madinah. Jadi kita cari hotel di Mekah 4 hari, di Madinah 4 hari. Nah, kalau misalkan untuk hotel nih, kalau misalkan kita pindah-pindah nih Mekah misalkan 4 hari 4 malam, kita pindah-pindah hotel gimana tuh? Kayaknya kurang ini ya. Nah, kalau karena kita waktunya cuman sebentar, kalau untuk pindah-pindah hotel kayaknya makan waktu ya. Pertama, jadwal check-in di sana itu jam 4, sedangkan kita check out harus jam 12. Nah, sejeda 4 jam itu wasting time kan. Terus lagi di sana itu karena penuh ininya, jadi susah kalau kita misalnya mau booking, misalnya mau pindah dari hotel ini ke sini, pasti kita gerek-gerek koper. Repot. Repot banget. Dan pada bulan Juli kita berangkat itu musim panas. Jadi kalau misalnya kita mikir gerek-gerek koper, panas-panas, sedangkan kita mau ibadah ke sana, jadi kita mutusin untuk ya udah satu hotel aja. Jadi biar nggak capek juga. Biar nggak capek. Dan waktunya lebih efisien. Lebih baik itu di satu kota di Mekahnya itu kita cuman satu hotel, jangan pindah-pindah. Gitu. Kecuali mau lama ya, kecuali mau lama boleh lah gitu. ya. Kalau kecuali mau seminggu lebih, 2 minggu itu boleh lah kalau pindah. Tapi kalau untuk 5 hari kayak gitu, kayaknya mendingan di satu hotel aja. Nah, setelah itu setelah booking hotel Mekah, langsung kita booking juga hotel di Madinah. Nah, hotel Madinah juga 4 malam nih. Kalau di Madinah kayaknya lebih santai ya. Ya. Kalau kita mau pindah-pindah hotel. Ya, karena deket ya. Karena deket. Madinah tuh mungkin kalian nggak terlalu crowded lagi. Nggak terlalu crowded juga dan nggak bakalan ngerasa terlalu waktunya terlalu apa ya, kayak lebih santai ya. Kalau di Mekah tuh kayak cepet ya waktunya. Cepet waktunya karena kita bolak-balik masjid, pengen ibadah ke Masjidil Haram gitu kan. Nah, kalau Madinah ini lebih santai. Kita biasanya sih memang kita selalu ke masjid juga, cuman biasanya di antara waktu-waktu sholat tuh biasanya kita lebih sering ke mallnya, bisa jalan-jalan lah. Jalan-jalannya ke mallnya. Bisa kuliner. Belanja kuliner lebih santai lah. Jadi kalau misalkan untuk pindah-pindah hotel, misalkan 2 hari di hotel yang sama, 2 hari lagi mau pindah hotel itu masih mungkin banget kalau di Madinah. Karena emang enak sih suasananya juga. Gitu. Oke, itu tahap kedua tadi cari hotel. Tahap ketiga apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga itu kita suntik dulu. Oh, suntik dulu. Ya, itu masuk ke visa nggak? Iya, salah satu syarat visa. Okay. Suntik, kebijakan yang sekarang itu meningitis dan polio. Itu harus ada, kita suntik. Biaya suntiknya itu kita waktu itu di Kimia Farma ya, kalau di Bandung ya, di Kimia Farma. Kita suntik biayanya sebentar mana ya? Suntik itu kita 1.875.000 itu bertiga. Berarti satu orangnya sekitar 600-an itu meningitis dan polio. Nah, sekarang tuh udah nggak ada kartu kuning lagi, jadi semuanya lewat ini email. Jadi kita tinggal ngeprint gitu. Oke, itu visa. Setelah tahap selanjutnya itu kita tadi apa, suntik ya? Habis suntik, habis vaksin, baru kita bisa ngajuin visa. Oke, tahap selanjutnya berarti kita harus siapin
Visa. pengajuan visa ke provider visa. Oke, untuk visa itu kita ngajuinnya kemana waktu itu? Waktu itu kita ke Kurnia, Ke saudara kita ya. ya Kurnia Travel, kebetulan kenal kan. Jadi kebetulan kita punya saudara yang punya travel juga, punya travel umroh. Jadi kita minta bantuannya untuk ngurusin visa umrohnya gitu. Kita bayar berapa visa umrohnya? Visa umroh kita bayar 4 juta, itu visa, asuransi, Sisko Patuh. Jadi udah lengkap semuanya ya. Lengkap semuanya. 4 juta itu per orang. Per orang. Nah, 4 juta per orang. Nah itu jadi untuk pengurusan visa. Nah ini kenapa pasti banyak yang bertanya-tanya juga kenapa visanya jadi mahal ya. Perasaan dulu mah hanya 2 jutaan ya. Nah ini karena kita ternyata pada saat kita berangkat itu banyak peraturan yang berubah di Arab Saudi. Jadi dipersulit juga nih, orang-orang yang mau umroh itu banyak yang dipersulit karena itu semuanya untuk pengurusan visa dan lain sebagainya itu harus terkoneksi dengan nusuk ya. Ya, sistem nusuk. Harus terkoneksi dengan sistem nusuk. Jadi ada beberapa bagian yang kita dalam pengurusan visa itu rada sulit gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya itu semua kita berjalan lancar. Cuman memang harganya lebih mahal saja gitu kan. Kalau biasanya kita pengurusan visa cuma 2 juta, 3 juta, ini sampai 4 juta gitu pada saat kita berangkat itu. Gitu. Dan juga kita nunggu visanya tuh jadi berapa hari? 5 harian ya. 5 harian 3 ya? sampai 5 hari ya, lupa. Nah, 5 hari lah. Ya kurang lebih sekitar 5 hari itu visanya sih udah jadi gitu. Jadi alhamdulillahnya aman gitu. Setelah Ya. visa jadi, karena itu visa juga online ya. Ya. Visa online, jadi kita dikirim via WhatsApp aja. Secara online visanya udah jadi. Nah kita tinggal ngeprint sendiri aja kalau mau di print gitu. Oke, tahap selanjutnya apa yang harus kita persiapkan untuk umroh? Ini juga kenapa kita visanya juga mahal karena jadi gini, kita awalnya udah booking hotel dari jauh-jauh hari karena waktu itu kita dapat promo kan di World Elite itu sekitar 900.000 semalam di World Elite. Ternyata pas awal Juli itu World Elite itu belum terkoneksi ke sistem nusuk. Jadi kita diskusi sama provider visanya kan, akhirnya kita disaranin untuk pindah hotel, ganti hotel gitu. Jadi kita akhirnya pindah hotel, ganti hotel. Karena ada juga yang muasasah yang jadi nggak ada komunikasi ya, jadi bisa visanya tuh ditolak karena ya si hotelnya itu gitu. Kalau kita alhamdulillah masih ada komunikasi ya, bisa ini belum ada jadi dirubah gitu. Jadi alhamdulillahnya visa lancar. Oke. Jadi untuk booking hotel ini hati-hati juga, harus hotel yang sudah masuk ke aplikasi nusuk. Iya. Gimana cara ceknya? Apakah hotel ini yang saya mau booking misalkan sudah masuk nusuk atau belum? Kita harus cek ke pembuat visanya. Muasasahnya. Muasasah itu orang yang ngurusin visa kita. Gitu. Jadi kita harus komunikasi ke orang visanya. Ini hotel ini sudah ada apa belum ya? Sudah masuk ke nusuk apa belum ya? Oh sudah. Kalau sudah, silakan langsung booking aja di otak juga boleh gitu. Nah terus kita juga dibantu, jadi kan gini, kalau nusuk itu kita harus komunikasi ke hotelnya untuk confirm bookingan kita. Nanti nomor si ID booking kita masukin lagi ke nusuk gitu. Jadi sistemnya, jadi kita harus ini loh komunikasi sendiri. Kalau di muasasah lain bisa dia kita komunikasi sendiri ke hotelnya. Cuman kan waktu itu kita serahin aja semuanya gitu, makanya mungkin lebih mahal di situ kayak gitu. Ya. Karena kalau kita untuk berkomunikasi sama hotelnya juga sedikit rada sulit. Lama balesnya. Via email ya? Via email lama balesnya. Nomor teleponnya tidak tercantum di websitenya mereka. Jadi susah untuk kontaknya gitu. Ya. Jadi ya sudahlah, biarkan muasasahnya saja yang membantunya. Ada lagi? Udah. Oke. Tahap selanjutnya, setelah visa apa yang perlu kita persiapkan? Tahap selanjutnya transportasi di sana. Oh iya, transportasi, karena transportasi juga nanti bakalan ditanya pada saat pembuatan visa ya? Enggak. Oh enggak? Sekarang katanya ditanya juga. Sekarang masuk juga ke
syarat untuk pengajuan visa si transport. Tapi waktu itu yang Waktu kita belum ya. Belum. Masih diurusin, masih di ini sama sendiri, masih bisa. Oke, masih bisa. Tapi kalau untuk sekarang katanya ada update terbaru bahwa kalau mau buat visa, transportnya pun harus dicantumkan di visa ya. Iya. Untuk Dan pembuatan harus visa. sudah berizin. Transportasinya. Iya. Jadi kita kalau dari bandara, kan kita mendarat di Jeddah nih, Iya. mau dari Jeddah mau ke Mekah, itu transportnya kita udah harus booking dulu dari sini. Dan itu transportasinya yang resmi, nggak boleh taksi sembarangan. Karena jadi si taksi itu ada taksi yang udah punya izin, Harus ada tafwij namanya. tafwij. Iya. Jadi ada taksi yang sudah punya izin tafwij, ada taksi yang belum. Nah, yang udah berizin itu bisa kita pakai untuk pembuatan visa. Kalau belum, tidak bisa. Jadi hati-hati juga tuh untuk pembelian transportnya. Iya. Dan untuk di bandara juga kalau ada random check ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya tapi si transportnya yang nggak punya tafwij, kita akan diarahkan ke bis apa ya namanya, bis nusuk gitu. Nanti pembayarannya masuk ke visa muasasah, nanti akan ditagihkan ke kita. Iya. Dan itu harganya lumayan mahal. Mahal ya? Iya. Berapa real waktu itu tuh? Berapa ya? Sampai 1 juta kali ya? seorang 250 ya? 250 Kalau nggak SAR salah, kalau ya. nggak salah ya. Satu Sekitar orang loh, 250. satu orang 250 SAR. Sementara kalau kita pakai taksi, bukan pakai bisnya nusuk, kita pakai taksi yang kita booking, itu kurang lebih kita kemarin habis berapa? 250 SAR. 250 SAR Satu mobil. satu mobil ya, bukan satu orang loh. Kalau di bis nusuk satu orang 250 SAR, kalau kita booking 250 SAR satu mobil tuh. Jadi bedanya lumayan, aduh gede banget sih. Aduh, makanya harus hati-hati nih untuk pembelian transport ini. Tapi kita waktu kemarin nggak ada petugas nusuk sama sekali ya. Alhamdulillahnya pas kita Di tiba di bandara. bandara Jeddah, nggak ada orang nusuk yang meriksa kita nih. Iya. Jadi kita bebas lolos aja keluar ke tempat parkiran. Nah, kita tunggu Tapi taksi taksinya di kita sana. juga ada tafwijnya. Ya, Kita udah siap-siaga karena gitu. kita juga takut gitu kan. Hmm. Takutnya malah kita Takut kena random check. kena random check. Iya. Makanya ya kita booking juga yang ada tafwijnya gitu. Kita Si booking taksinya. waktu itu Karim. Harim ya. Ya. Untuk kontaknya kalau mau nanya kontak nanti di komen aja ya. Nanti kita kasih tahu di komen aja. Oke, untuk transport itu aja. Transport udah itu aja. Oke. Selanjutnya. sama ini. Oh iya. Nah, kalau misalnya dari Mekah ke Madinah, lebih baik kita sering cek-cek aplikasi HHR Train, Harman Train. Karena kemarin kita juga dapat promo yang harusnya sekitar 100 berapa SAR ya. Pokoknya kita 50% aja potongannya. Harusnya 170 atau 180 SAR. Jadi Kita cuma 86 SAR. 86. Ya, dari Mekah ke Madinah itu sekitar 300 ribuan. Gede banget potongannya ya, Iya. 50% ya. Lumayan lagi menghemat waktu kan, cuma 2 jam naik kereta cepatnya. Oke, jadi itu tuh transport. Selain kita harus booking dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah nih, kita juga booking. Sebenarnya Mekah ke Madinah itu bisa pakai bis juga ya. Cuman kan lumayan lama ya. Kalau pakai bis tuh kurang lebih berapa jam ya? 5 jaman kali 5 ya. jaman ya, 5 jaman. Nah, kita kemarin memutuskan untuk pakai Haramain Train. Haramain Train dari stasiun ya. Dari stasiun itu kita berapa tadi tuh, jadi 86 SAR. SAR. Ya. Lumayan. Harusnya 170 atau 180 SAR seorangnya. Seorang ya. Ya. Lumayan. Rajin-rajin aja cek aplikasi HR Train-nya. Ada aplikasinya namanya Haramain Train ya. HR Train ya, Harman Train. Haramain Train. Ya, itu Gitu. download juga. Jadi kita bisa cek-cek di situ. Dan pembeliannya juga gampang di situ. Gampang ya. Ya, pembeliannya. Nah itu kalau pakai Haramain Train kita cuman butuh waktu berapa jam? 2 jaman ya kalau nggak salah. Sekitar 2 jam ya. Sekitar 2 jaman Sampai dari Mekah ke Madinah. Cepet gitu. Tidur bentar, set, nggak kerasa, nyampe. tang udah nyampe. Waduh, gitu. Nggak dapat makan ya? Enggak, Kita nggak dapat karena makan. kita yang ekonomi. Ekonomi. Jadi, tapi kalau mau makan boleh, karena Bisa, mereka ada. menyediakan menu juga. Kita tinggal pesan di menunya nanti disiapkan, diantar. Ke restorannya juga bisa. Kafetarianya. Kan, ya. Kemarin juga kita beli minum di situ. Oh, ada kafetarianya juga. Jadi jangan khawatir bakalan Tapi kelaparan. nggak ada nasi ya, Nggak ada cuma nasi. roti. Roti.
Nah sebenarnya kalau dari bandara itu juga bisa naik HR train, itu juga itu cenderung aman ya, karena itu udah istilahnya bukan ada berizin lah kalau itu. Cuman kemarin kita nyampe di Jedahnya itu malam jam setengah 9. Sedangkan si kereta cepat itu waktu pas tanggal kita itu sekitar jam 9 kalau nggak salah, paling terakhir apa setengah 10. Nah kita takutnya pertama delay, takutnya terus takutnya keluar bagasi lama, keluar imigrasi lama, takutnya gitu. Jadi kita nggak berani ngambil cuman jeda 1 jam, itu nggak berani karena kita landingnya kan jam setengah 9 malam. Oke, jadi kalau untuk yang dapat penerbangan yang malam, yang malam, hati-hati, kereta cepat ini hanya sampai jam pas tanggal kita setengah 10 apa jam 10 malam gitu. Ya, sekitar paling, jam 10-an lah ya. Nah itu, jadi kalau misalkan lewat jam 10 malam, kalian tidak bisa pakai Harmain Train gitu, berarti pakai bis. Enak sih kalau penerbangannya siang atau sore ya, jadi masih bisa pakai kereta cepat, itu lebih aman. Paginya jam berapa sih? Lupa, jam 6 apa jam 7 ya, kayaknya udah 6 atau 7 udah ada kereta itu. Oke, itu untuk transportnya. Selanjutnya, apa lagi yang harus kita persiapkan? Apa ya? Selain transport? Ya mungkin bekal ya? Karena kita mandiri, kita jadi harus lebih belajar banyak tentang tata caranya, apanya gitu. Tapi kan kita di sana pakai ini ya, pakai mutawif. Jadi untuk rangkaian umrohnya maksudnya. Oke. Kita harus belajar itu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan nih, misalkan dari kita ke bandara, setelah itu ke hotel, itu sebenarnya persiapannya cuman itu aja ya. Paling barang-barang yang harus kita siapkan apa aja sih yang harus kita bawa, kayak cemilan apa gitu kan ya. Paling nanti kalau adalah petunjuknya kan, kalau kita transit dulu di Singapura, nanti kita pindah terminal karena kita ganti Singapore Airlines itu ke Jedahnya kita ganti maskapainya Scoot gitu. Jadi pindah terminal. Oh iya. Di sana. Waktu itu kita pakai maskapai Scoot ya, dan itu apa namanya, dari Jakarta sampai ke Jeddah kan kita transit dulu. Nah pada saat transit, kalau maskapai kita itu sama, kita nggak perlu ambil bagasi. Ya, nggak usah ambil bagasi. Jadi si bagasinya itu udah pindah langsung ke pesawat yang baru. Jadi kita nggak perlu ambil bagasi lagi. Kita cuman turun aja di bandara, keliling-keliling, kurang lebih kita waktu itu transitnya 3 jam ya? 3 jam. 3 jam di Singapura, cuman keliling-keliling aja sih, keliling-keliling di Singapura, makan aja, sholat gitu. Kayak tapi nggak keluar bandara ya, karena cuma 3 jam. Takutnya nanti pas kita keluar, pas masuknya imigrasinya agak lama, takutnya gitu. Jadi kalau cuma transit 3 jam, 2 jam, 3 jam, kayaknya mendingan di bandara aja ya. Oke. Terus mungkin yang harus disiapin berikutnya itu itinerary ya. Ya, itinerary kita bikin tuh. Kita bikin diketik. Jadi maksudnya itinerary itu bukan cuma dihafalin di kepala, tapi harus kita ketik ya. Harus kita ketik biar kita tahu ini hari ini jam segini kita kemana, hari ini jam segini kita kemana gitu. Biar kita teratur aja gitu di sananya. Jadi nggak ketinggalan bis, nggak ketinggalan pesawat, nggak ketinggalan kereta. Dan juga takutnya ditanya di imigrasi sana, imigrasi Soekarno-Hatta takutnya. Jadi kita persiapan aja. Sebenarnya kemarin nggak ditanya sih ya. Termasuk si Skopatu juga nggak ditanya. Tapi ada kita random check takutnya. Terus lagi juga biar kita tahu, kita jam segini harus udah nyampe. Nah kita itu kan dari Bandung. Dari Bandung itu ke Jakarta kita harus naik bis Prima Jasa. Nah kita harus tahu juga nih spare waktu yang dibutuhin dari bis menuju ke Soekarno-Hattanya berapa jam. Terus kita harus mundurin juga kita dari rumah harus jam berapa. Nah itu itinerary itu bertujuannya untuk itu biar kita tepat waktunya. Takutnya kalau misalnya kita nggak ada panduannya, lost gitu, nanti bisa ketinggalan pesawat, bisa ketinggalan bis, kan sayang ya. Kalau ketinggalan kayak gitu kan berarti angus semuanya gitu. Jadi waktu itu benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Soalnya sayang guys, cuma 8 hari di sana, nanti kita bingung mau kemana, kan sayang ya. Mendingan disiapin dari sekarang. Oke, untuk persiapan yang globalnya itu aja atau masih ada lagi?
Mungkin untuk detailnya nanti ya, kita di video berikutnya untuk detail-detailnya. Ya paling itu aja Itu ya. aja ya. Selebihnya kan paling baju apa Nah, makanan baju itu mah kayak oke, gitu. itu mah sendiri-sendiri aja ya. Oke, nah mungkin itu untuk persiapan umroh mandiri, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, oke, terima kasih udah menonton video ini. Nanti untuk detail-detailnya, misalkan untuk ketika kita misalkan lagi di Madinah nih, kita mau ke bandara, nanti pakai apa sih? Udah gitu, hotelnya kayak gimana Oh sih? dari Mekah dari hotel Mekah ke stasiun. Keren. Dari hotel Mekah ke stasiun pakai apa sih untuk detailnya? Nanti kita jelasin di video berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, biar nanti ketika ada video baru kamu bisa dapat notifnya ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.